Halo guys, kembali bersama kami di Politeknik Takumi. Mau lihat prodi teknologi informasi gak? Yuk kita intip. Oke guys, kita sudah sampai di Politeknik Takumi. Biasanya nih, prodi teknologi informasi itu menggunakan lab komputer 1. Untuk fasilitas itu, kalian yang tidak memiliki komputer atau laptop bisa menggunakan di ruangan lab komputer 1. Yuk, mari kita lihat. Nah guys, kita sudah di depan lab komputer 1 nih. Penasaran prodi teknologi informasi itu belajar apa aja? Yuk, mari kita lihat. Nah, di sini kita udah sampai di lab 1 komputer Politeknik Takumi. Biasanya kita ini tempat ini digunakan untuk praktikum-praktikum pembuatan aplikasi. Nah, dimulai dari yang pertama itu persiapannya, yaitu SRS. Yuk kita kopoin bagaimana pembuatan SRS itu. Hai guys, kita lagi di tahap SRS nih. Mau lihat gak cara pembuatan SRS dan apa itu SRS? Mari kita lihat. Nah, SRS tuh kayak gini guys. Apa itu SRS? SRS tuh dokumen untuk kita menganalisa sebelum aplikasi atau web yang kita mau buat itu dibuat. Jadi isinya SRS tuh kayak gini. Kayak dia kan bentuk Word atau PDF. Nah, isinya tuh banyak kayak gini. Ada pendahuluan, ada latar belakang, dan banyak lagi. Jadi sebelum kita membuat SRS, sebelum kita membuat aplikasi, kita membuat sebuah rancangan. Rancangan itu dinamakan SRS guys. Nah, SRS tuh isinya kayak gini. Coba di scroll lagi kan. Nah, isinya kayak gini guys. Gitu ya, dikit doang. Nah, dari penjelasan rekam kita tadi mengenai SRS, di dalam SRS itu kita akan membuat suatu diagram atau gambaran suatu aplikasi yang akan kita buat nanti. Yuk kita kabarin yuk, pembuatan suatu diagram itu seperti apa sih? Mari kita lihat pembuatan suatu diagram. Nah, di sini pembuatan suatu diagram itu, langkah diagram yang pertama kita buat itu seperti apa ya? Baik. Langkah awal untuk membuat suatu diagram, suatu web cell, yaitu yang pertama adalah diagram use case. Yang di sini merupakan ada admin, ada case-case-nya. Kemudian yang kedua, kita disuruh membuat diagram flash. Yang di sini ada main, antarmuka, validasi, dan controller. Oke, setelah kita buat kedua use case tersebut, kita akan membuat satu use case yang bernama diagram objek, use case diagram objek. Nah, di diagram objek di sini kita menggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek, jalannya objek dalam sistem. Contohnya seperti berikut. Nah, selanjutnya kita sudah mempelajari suatu pembuatan diagram ya. Kita akan mempelajari bahasa C++. Yuk kita lihat dan kita dalami implementasi C++ itu, bahasa C++ itu seperti apa. Baik, di sini kita akan mendemokan sebuah klaster sederhana menggunakan bahasa C++. Yang pertama itu ada pilihan, mau pilihan 1 atau 2. Yang pertama itu login atau sign-up. Nah, di sini ada menu. Nah, yang di sini kita isi pilih menu, yaitu memasukkan nomornya. Misalkan kita pilih nomor 8 yang harganya 25.000 dan masukkan jumlah pesanan. Jumlah pesanan itu ada 6. Nah, di sini ada semacam kalkulatornya gitu. Jumlah yang dipesan ada 6, harga yang dipesan yaitu 25.000, terus total harga 150.000. Uang yang dikasih itu ada 200.000. Jadi kembaliannya itu adalah 50.000. Nah, di sini ada struknya. Oke, mungkin begitu aja. Nah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana suatu bahasa pemrograman C++ itu diimplementasikan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari suatu database. Yuk kita lihat dan kita cari tahu apa sih itu database. Nah, di sini kita sedang belajar tentang database.
Database ini adalah tempat penyimpanan data-data, di mana kita bisa menyimpan data-data yang ada. Database ini adalah wadah atau tempat yang untuk menyimpan data-data yang kita input. Kita bisa mengatur data-data apa saja yang disimpan dan bagaimana tampilannya atau view. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa sih yang namanya suatu database itu. Selanjutnya, kita akan mempelajari suatu bahasa yang paling terkenal dan sering digunakan, yaitu HTML dengan CSS-nya. Yuk, baik kita lihat dan kita intip cara pengerjaan suatu HTML dan CSS di suatu web. Ayo. Oke. Jadi kita di sini tuh lagi bikin website tentang e-commerce gitu. Nah, ini ada sedikit codingan dari HTML dan CSS, sedikit JavaScript juga, boleh dilihat. Nah, ini sedikit codingannya. Nah, untuk hasilnya tuh seperti ini, boleh dilihat. Nah, jadi kita tuh di sini di bagian home-nya itu bisa di scroll ke samping. Nah, terus di bagian di bawah juga kita dengan pilih produk. Nah, di bagian beli ini juga bisa diklik. Nah, lanjut ke produk ice creamnya, kita ada 3. Ini juga bisa diklik, nanti tampil seperti yang tadi. Oke. Nah, ini untuk bagian footernya kita tampilin nama produk kita, juga nomor telepon dan email kita, agar customer tuh bisa tahu tuh kita beli atau bertempat lokasi di mana. Nah, tadi kita sudah melihat semua kegiatan di Teknologi Informasi Politeknik Takumik.